Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 3 April 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema pribadi yang diubah yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk pimpinan-Mu, perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Terima kasih juga ya Bapa karena sekali lagi kami diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas tema Adonai saat ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh perangkat kami dan internet kami selama kelas ini berlangsung. Dan terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magdalena dan berikanlah hikmat yang hanya daripadamu, sehingga Ibu Magdalena dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah juga kami semua yang berada di dalam ruangan ini Tuhan, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Tunda. Buka hati dan pikiran kami serta terangilah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat yang hanya daripadamu juga, sehingga kami mampu menangkap setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Magdalena dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman itu di dalam hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, dan jadikanlah rema ya Tuhan dalam diri kami, sehingga kami mampu mengingatnya dan kami mampu melakukannya, serta kami mampu menyampaikan atau memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka saya akan terlebih dahulu menayangkan profil dari narasumber kami. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai. Di channel YouTube Cahaya Firman, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney, yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia.
Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Pendeta Magdalena Caroline. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Ibu Magdalena. Shalom, shalom Ibu Aling. Ya, bagaimana Ibu, salam kenal ya Bu, dari saya, Ibu Aling. Bagaimana Ibu kabarnya? Semoga sehat selalu dan luar biasa ya Bu. Tuhan baik. Ya, amin. Baik Ibu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu untuk mengajar kami. Dipersilakan Ibu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Ibu Heni untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, kita akan segera memulai ya, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu pribadi yang diubahkan. Saya izin untuk share screen sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Ibu. Ya, dipersilakan. Baik. Ya, pribadi yang diubahkan. Menjadi pribadi yang baru itu adalah kerinduan daripada Tuhan. Ya, sehingga ketika kita berubah, maka orang yang melihat kita itu akan melihat Bapa ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka ya, terlebih dahulu di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya percaya bahwa ayat ini sudah sering kali kita baca, bahkan mungkin sudah jadi ayat hafalan mulai dari sekolah minggu. Saya akan bacakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Untuk kita bisa mengalami satu perubahan, kalau kita baca di ayat ini ya Bapak Ibu, tidak semua orang itu bisa dengan begitu saja dan langsung berpindah dari hidup yang lama menuju ke hidup yang baru. Harus ada yang namanya apa? Satu kebutuhan, satu kerinduan, satu keinginan yang muncul, dan itu yang akan merubah kehidupan dari seseorang tersebut. Nah, kenapa orang harus berubah? Terlebih ketika kita mungkin mempertanyakan hal ini kepada orang-orang yang sudah memasuki dunia pelayanan. Ngapain lagi saya harus berubah? Kan saya sudah melayani Tuhan. Untuk apa? Nah, seringkali mungkin itu jawaban yang kita suka terima gitu ya. Tetapi ternyata begini, bahwa di dalam dunia pelayanan, setiap kita pun harus tetap mengalami apa yang namanya perubahan. Karena tidak mudah untuk setiap orang, terlebih mereka yang sudah melayani Tuhan, itu mau mengakui bahwa saya butuh, saya perlu untuk berubah. Dorongan yang pertama adalah kebutuhan untuk berubah. Lalu yang kedua itu adalah tanggung jawab. Kenapa ya? Gitu. Kenapa kok saya harus punya keinginan untuk berubah? Kenapa kok saya harus berbalik dari hidup saya yang lama? Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga di sini itu mengajak setiap kita untuk kita bisa mengalami satu perubahan melalui penyerahan diri kepada Tuhan. Di ayat yang pertama di situ kan ditekankan bahwa pentingnya untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Artinya ketika kita hidup, berarti hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dan jadi patron nih, gitu ya. Ini yang harus kalian jalani. Nah, itu yang harus kita bisa selaraskan. Dan di ayat yang kedua, di situ kita diajarkan juga bagaimana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan pola yang Tuhan mau, bukan dengan pola dunia. Dengan cara apa? Memperbaharui pikiran kita supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang seperti apa? Yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna.
Jadi proses yang kedua ini mencakup transformasi spiritual yang kita bisa lihat harus dari perspektifnya Tuhan. Jadi kalau mungkin manusia lihat perasaan sama aja ya gitu. Tetapi Tuhan maunya nih yang seperti apa? Itu yang harus kita tuju, bukan apa yang menurut pandangan manusia baik, tapi apa yang menjadi ini loh pandangan Tuhan. Dan yang pada akhirnya yang ayat yang ketiga di situ dikatakan apa? Supaya kita tidak lagi memperbesar diri atau berpikir terlalu tinggi tentang siapa sih saya gitu. Kadang-kadang begini. Contoh. Ketika seorang pemimpin dari sebuah perusahaan baru bertobat, kemudian masuk di dalam dunia pelayanan, sometimes rasa bagaimana dia biasa memimpin di perusahaan, bagaimana dia jadi seorang bos, itu terbawa di dalam dunia pelayanan. Tanpa sengaja atau mungkin karena itu sudah jadi kebiasaan selama ini, biasa dilayani, biasa memerintah, itu terbawa. Itu yang harus, yang ayat yang ketiga di situ dikatakan apa? Kita tidak boleh lagi memandang diri kita terlalu tinggi. Karena kita harus mengerti satu hal. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang kita bisa capai sampai hari ini, itu karena Tuhan. Itu dari Tuhan. Nah, dengan demikian ketika kita memahami ketiga dari ayat ini, secara keseluruhannya dari ayat yang pertama kita harus mempersembahkan diri, kemudian kita harus merubah cara berpikir kita. Nah, kita harus lihat bahwa perubahan pribadi yang sejati itu adalah merupakan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Dan pengertian yang mendalam tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Bukan posisi kita di perusahaan kita, posisi kita di pelayanan kita. Mungkin kita jadi ketua apa, kita jadi penatua apa gitu ya. Enggak, tetapi siapa saya di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat kita tidak lagi gini. Ini loh aku. Karena ketika kita sudah mulai memikirkan hal-hal tersebut, tanpa sadar disitulah kita bisa jatuh nanti. Baik. Nah, kita akan masuk lagi ya, lebih dalam. Ada, kalau tadi saya bilang kenapa sih orang harus berubah, selain tadi ada kebutuhan untuk berubah, kemudian juga merupakan tanggung jawab pribadi, saya harus berubah, saya nggak boleh nih seperti ini terus. Ketika saya baru lahir, saya akan mulai belajar merangkak, saya akan mulai belajar berjalan. Saya akan belajar berdiri, kemudian mulai berjalan, kemudian saya mulai berlari, saya mulai masuk sekolah. Nah, itu terus, itu ada prosesnya. Seperti itu juga. Kita punya tanggung jawab untuk apa? Hidup kita, hidup saya harus berubah. Dan kemudian juga ada motivasi, ada tujuan. Saya nggak boleh seperti ini terus. Saya harus punya tujuan yang pasti di depan sana. Di mana apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu yang harus saya tuju. Saya nggak boleh nih jalan di tempat. Nah, seperti itu. Nah. Dan selain itu, pola pikir yang positif itu juga harus kita miliki. Itu yang akan mendukung semua perubahan kita. Juga lingkungan. Ketika kita mau berubah, tapi lingkungan kita tetap berada di lingkungan yang lama, percayalah bahwa perubahan kita tidak akan bertahan. Kita akan kembali terseret, dan kita akan kembali jatuh.
kita juga harus memberi diri, membuka diri untuk apa? Saya mau belajar. Belajar dari pengalaman saya, belajar dari kesalahan saya, belajar menerima masukan dari orang lain, kemudian juga bagaimana ya caranya supaya saya bisa berkembang, bagaimana supaya saya bisa berubah, bagaimana supaya saya bisa maju. Dan saya mulai punya komitmen. Tapi ternyata untuk berubah itu nggak gampang. Ada banyak yang namanya penghalang. Apa saja sih penghalang-penghalangnya ini? Nah, ternyata lumayan banyak ya. Tapi dari kesemuanya ini, ketakutan. Saya percaya nggak ada orang yang nggak pernah takut. Semua kita pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Sebentar ya, saya... Ketika kita ingin berubah, selalu ada bisikan, ada teror, ada tuduhan dari si jahat bahwa buat apa kamu nggak bakal bisa berubah, kamu bakal seperti ini aja terus. Takut gagal, takut akan penolakan, takut akan ketidakpastian, takut akan perubahan, rasa malu, kurangnya dukungan, kurangnya tujuan yang jelas, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Ternyata, saya coba akan jelaskan satu persatu ya. Saya akan berikan contoh, berikut juga ayat-ayatnya. Nah, saya mau ketika kita share begini, saya mau kita ada timbal balik ya. Saya nggak mau cuma saya aja yang bicara, tapi begini. Siapa yang pernah takut gagal? Saya tanya dulu moderator saya nih, Bu Aling, pernah takut gagal nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Gagal Pernah, apa ini? Misalnya ketika saya dulu sekolah ya, Bu, saya gagal, saya tidak bisa mengerjakan ujian gitu dengan baik, mendapatkan hasil yang baik seperti itu, Bu. Kalau waktu sekolah dulu, iya. Ya. Lalu kalau waktu itu sudah Kristen atau gimana? Sudah, Bu. Saya Kristen ya. Ketika punya ketakutan seperti itu, sebetulnya apa yang ada di pikiran Ibu selain kira-kira bisa nggak ya ngerjain ini? Takut nggak naik kelas, Bu. Kalau ujiannya seperti itu, iya. Jadi ada perasaan, waduh kalau ujiannya nilainya jelek nih, saya rapotnya pasti kebakaran ini, Bu, gitu. Ya, seperti itu. Iya. Iya. Baik, takut akan kegagalan, takut salah satunya yang tadi Bu Aling sudah sebutkan ya, takut nggak naik kelas. Karena apa? Pada waktu mengerjakan ujian. Nah, sama. Jadi padahal kalau kita misalnya waktu itu kita sudah betul-betul mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, di Amsal kan bilang, Amsal 24 ayat yang ke-16. Coba Bu Aling silakan baca. Iya, bentar ya Bu, saya buka dulu. Amsal 24 ayat 16. Ya, Amsal 24 ayat 16. Bentar. Ya, Amsal 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin.
Ya, sebab 7 kali seorang yang benar jatuh, tetapi ia akan bangkit lagi. Nah, bedanya karena kita mungkin sekalipun kita sudah Kristen, kita sudah bertobat, kita sudah kenal Tuhan, yang jadi penghalang adalah apa? Kita nggak ngerti nih, firman Tuhan itu bicara apa. Betul ya? Karena kita dulu mungkin nggak terlalu yang paham seperti sekarang nih, saya mau belajar, saya mau apa, kan gitu. Tuhan bilang bahwa sekalipun orang benar itu jatuh 7 kali berturut, dia akan tetap bangkit lagi. Jadi kalaupun misalnya, oh kita gagal nih, pasti nanti bisa ngerjain lagi. Kita pasti bisa lagi. Tapi karena ketakutan kita, akhirnya apa? Takut nggak naik kelas, takut nggak apa. Itu yang akan membuat ketakutan itu akhirnya lebih menguasai kita lagi. Ketakutan kita, ada gini, ketika kita takut, itu yang akan terus menguasai kehidupan kita, dan itu justru ketakutan itu yang akan membuat kegagalan terbesar dalam kehidupan kita. Firman bilang bahwa bukan roh ketakutan yang diberikan. Karena kalau sudah takut berarti itu sudah enggak betul. Nah, takut akan kegagalan. Percayalah bahwa ketika kita takut gagal, itu adalah salah satu penghalang untuk kita bisa menuju kepada perubahan. Kemudian yang kedua, ketakutan akan penolakan. Saya mau lihat ada siapa lagi di sini ya. Bu Vero, pernah takut ditolak, Bu? Ya, silakan Ibu Vero. Sudah dibuka unmute-nya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Sebentar. Tidak, sebentar Ibu. Ya, sudah dibuka unmute-nya. Silakan Ibu. Ada ya Bu ya, coba saya lihat ini. Nggak apa-apa. Bentar. Saya bukakan ininya Bu. Apa namanya? Mic-nya. Ya, silakan Ibu. Tinggal diklik ya mic-nya. Iya. Sudah dibuka, silakan Bu. Ya, kalau Bu Vero nggak ada, Pak Yohanes mungkin bisa. Iya, Pak Yohanes. Sebentar saya cari ya, Bu. Yohanes Putra ya. Iya, silakan Pak Yohanes. Sudah dibuka mic-nya. Siap, terima kasih. Aku dulu sempat takut juga ditolak karena cintaku sebelah tangan. Terima kasih. Oke. Ya, takut ditolak. Tapi ditolaknya takut ditolak cintanya. Tapi itu juga merupakan satu penghalang, betul ya? Karena ketika kita nggak berani maju untuk bilang menyatakan perasaan kita, kira-kira bisa dapat nggak tuh Pak Yohanes calonnya? Ya pasti gagal, Bu. Jadi kalah sebelum perang kita itu. Jadi Iya, kalau sebelum perang ya Bu ya, itu nggak baik ya Bu. betul. Jadi masalah diterima atau enggak penting dulu ya, harus maju dulu supaya kita tahu. Nah, ya, ketakutan akan penolakan. Tidak hanya cinta, tetapi juga misalnya begini, ketika kita takut memulai membuka usaha baru, kita merasa apa ya? Ketika kita mau ngajuin ide-ide itu
mungkin investor nggak setuju, mungkin takut ditolak. Itu hal-hal yang seperti itu. Ketika kita mungkin punya satu program di pelayanan, kita takut untuk mengajukannya. Karena apa? Takut ditolak, padahal belum tentu gitu. Nah, coba kita lihat ya. Coba Pak Yohanes saya minta tolong baca di Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita maju bersama dengan Allah, percayalah bahwa apa yang sedang kita bawa nih ke medan peperangan, istilahnya ya. Kita tahu kita tidak akan maju sendiri, tapi kita maju bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolak. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Kemudian ketakutan akan ketidakpastian. Seorang karyawan, ini saya kasih contoh ya, seorang karyawan yang ingin pindah ke pekerjaan yang baru merasa takut menghadapi ketidakpastian, contohnya terkait gaji, kemudian juga posisi. Kira kalau misalnya aku pindah ke perusahaan B, takutnya nanti gajiku justru lebih kecil daripada di sini. Posisiku nanti justru lebih rendah daripada di sini. Nah, kita sedang memberi limit kepada diri kita sendiri. Kita sedang memberi limit kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita percaya, ketika kita mau menerobos itu ya, ketakutan akan ketidakpastian atau ketakutan akan perubahan ini, kita tahu bahwa apa? Allah itu sedang bekerja. Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan, aku mungkin di sini di pekerjaanku yang ini aku sudah mentok nih gitu ya. Aku pengen satu perubahan dalam kehidupanku. Dan di perusahaan ini Tuhan bilang misalnya aku bisa masuk di situ, aku akan mendapatkan sesuatu pekerjaan yang baru di situ dengan gaji yang lebih bagus. Tapi kan belum tentu karena aku belum maju ke sana. Percayalah bahwa kalau Tuhan sudah bilang di situ akan lebih baik, berarti di situ akan jadi lebih baik buat hidup kita. Pekerjaan itu akan jadi sesuatu yang memang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Itu akan jadi yang terbaik. Tapi masalahnya adalah apa? Kita takut. Takut untuk melangkah karena apa? Belum pasti. Iya kalau aku diterima. Kalau enggak. Nah, kemudian ketakutan akan perubahan. Siapa di sini yang enggak takut akan perubahan? Seperti contoh ya, ketika kita ada di dalam masa COVID, siapa yang tidak pernah merasakan ketakutan pada waktu masa itu? Semua orang takut, betul ya? Betul, Bu. Dari lingkup kita yang paling kecil, circle kita, satu-satu pergi.
Mulai itu dari circle yang paling besar dulu tuh. Ada yang kembali ya, ada yang meninggal. Mulai masuk lagi orang-orang pelayanan. Satu-satu kok nggak ada. Mulai itu terus jalan ke circle yang lebih kecil, keluarga. Ketika perubahan dari yang kondisi dunia yang dari awalnya aman, kemudian tiba-tiba ada satu kejadian seperti itu betul-betul membuat hidup kita ini seperti apa? Di bawah tekanan yang sampai kayaknya apa ya? Kalau saya lihat pada masa itu ya, orang tuh bisa ketakutan itu sampai kayaknya takut yang enggak masuk akal gitu ya. Betul ya? Bahkan saya lihat sampai hari ini ada beberapa orang yang saya kenal itu masih takut ketemu sama orang. Karena apa? Karena kejadian-kejadian pada masa COVID itu meninggalkan banyak trauma. Meninggalkan banyak kesakitan, membuat banyak kehilangan dari kehidupan seseorang. Jadi ternyata tidak semua orang bisa menerima satu perubahan dalam kehidupannya. Itu yang akan membuat satu penghalang untuk kita bisa maju, untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian juga kurangnya dukungan. Tidak ada yang mendukung kita untuk berubah. Tujuan yang jelas, kurangnya tujuan yang jelas. Kita ini kalau sudah berubah terus kita mau kemana? Kita mau ngapain? Nggak tahu. Nah, tujuannya nggak jelas, gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18, di situ dibilang, di mana tidak ada wahyu, orang banyak menjadi liar. Tetapi berbahagialah dia yang menaruh perhatiannya pada hukum. Ketika kita kembali kepada firman, kita melihat bahwa semua itu Tuhan sudah tetapkan. Apa yang sudah Tuhan taruh, jangan begini, kalian harus seperti ini. Itu sebetulnya sudah diatur kok. Tapi karena kita tidak ngerti, kita tidak paham akan firman, ada banyak orang dikatakan jadi liar. Lalu yang terkuat dari penghalang untuk seseorang berubah itu apa? Selain nanti ada rasa malu, yaitu ada keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Kita masih ingin terus-menerus memuaskan keinginan diri kita. Kepingin A, kepingin B, kepingin C. Waduh, cewek ngelihat baju, ngelihat perhiasan, ngelihat apa, sepatu, itu kayaknya hijau matanya ya. Lalu pria kalau lihat wanita, kalau lihat satu usaha yang besar yang kemudian kira-kira menguntungkan, keuntungannya bisa besar. Wah, ini gangdonya ini bisa gede nih gitu ya. Nah itu keinginan-keinginan yang tidak bisa dihilangkan, kemudian kedudukan yang tinggi. Nah itu masih sangat tinggi. Ketika kita masih memiliki keinginan-keinginan yang seperti itu yang kayaknya memuaskan daging kita, itu akan terus menghalangi kita untuk kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik yang memang Tuhan mau gitu. Dan yang terakhir adalah rasa malu. Ketika kita mau berubah, tetapi rasa malu ini menguasai kehidupan kita, Bapak Ibu percayalah kita tidak akan pernah bisa berubah. Orang yang pernah masuk penjara karena melakukan satu kesalahan, dia merasa dia udah jadi orang yang paling hina, paling terkucil, orang yang paling tidak berharga. Dia akan merasa rasa malu ini akan sangat menguasai kehidupannya. Ketika dia keluar dari penjara, apakah dia bisa berubah? Belum tentu.
Karena yang dia pikirkan adalah ini. Malu. Saya dulu A, saya dulu B. Kok saya sekarang saya sampai bisa masuk penjara? Saya dulu begini. Saya dulu jadi panutan, saya dulu begini. Ketika perasaan ini menguasai kehidupan seseorang, maka pribadi ini tidak akan bisa berubah. Pengalaman hidup seseorang, contoh, tadi saya bilang yang masuk penjara. Lalu misalnya, saya punya latar belakang yang orang tua saya misalnya selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara-saudara yang lain. Baik dari cara mereka mendidik, cara mereka memperlakukan, itu sangat berbeda, misalnya begitu. Itu yang akan membuat saya jadi orang yang tertutup, orang yang minder, orang yang tidak bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Hambatan-hambatan ini akan membuat saya sukar sekali untuk berubah. Ketakutan itu seringkali menjadi penghalang yang menghambat. Tetapi melalui iman dan pemahaman akan janji-janji Tuhan, maka seseorang dapat berani menghadapi ketakutan tersebut dan melangkah menuju perubahan yang positif. Penghalang-penghalang ini tadi dapat menjadi tantangan yang signifikan, tetapi dengan ketekunan, dukungan, dan iman, maka seseorang dapat memenuhi potensi untuk berubah. Nah, apa yang perlu disadari oleh seseorang untuk berubah? Yang pertama adalah kebutuhan untuk berubah. Saya butuh berubah. Bu Aling butuh berubah. Ibu Agustina butuh berubah. Ibu Vero butuh berubah. Semua orang butuh untuk berubah. Nah, menyadari bahwa ada aspek dalam hidup yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ini termasuk pengakuan akan kesalahan atau kebiasaan buruk atau pola pikir yang tidak sehat. Jadi kita harus memahami bahwa ada satu pola pikir yang harus diubah nih dalam kehidupan saya. Supaya apa? Ini tidak jadi kerugian buat saya. Saya perlu berubah. Di Matius 18 ayat yang ke-15 di situ dibilang, sekiranya engkau merasakan sakit hati pada saudaramu, pergilah dan tegurlah dia. Kadang-kadang ketika orang menyimpan rasa sakit hati, dia lebih suka untuk menyimpannya sendiri. Dia tidak pusing akan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sibuk memanjakan rasa sakit hatinya. Sehingga apa? Dia lupa bahwa
ketika dia terus sibuk dengan menyimpan rasa sakit hati, ini loh, kebutuhan untuk berubah itu semakin kecil. Tapi ketika dia sadar bahwa dia harus berubah, dia tidak boleh menyimpan rasa sakit hati terus, kalau enggak dia yang rugi. Nah, baru lebih baik saya harus bereskan nih. Gitu. Ketika dia punya pola pikir yang dirubah dari yang salah kepada yang benar ini tadi, dia akan datang, dia akan selesaikan. Ada tanggung jawab pribadi, ada sumber kekuatan, ada proses waktu, motivasi dan tujuan, pola pikir positif, dan lingkungan yang mendukung serta kesediaan untuk belajar. Lalu jangan lupa yang terakhir adalah komitmen. Seseorang yang mau berubah, dia perlu komitmen. Kita akan bongkar satu-satu ya. Kebutuhan untuk berubah. Memahami bahwa pola pikir negatif atau kebiasaan yang negatif ini, kebiasaan buruk ini, merugikan diri sendiri. Pola pikir yang negatif itu adalah pola pikir yang selalu cenderung fokus pada hal-hal yang buruk. Lalu kekurangan, kegagalan, itu terus fokusnya. Nah, ini bisa mencakup juga ke meragukan diri sendiri, kemudian pesimis, rasa tidak berharga. Nah, ketika perasaan-perasaan ini, cara-cara berpikir yang seperti ini menguasai, itu akan menimbulkan satu dampak, yaitu apa? Dampak emosional. Pada dampak emosionalnya apa? Pola pikir ini akhirnya berujung pada perasaan apa? Suka cemas, depresi, lalu tidak puas. Nah, ini yang akan menyebabkan kita secara kesehatan kita akan menurun, kemudian juga emosi kita tidak terkontrol. Itu yang akan membuat kita jadi tidak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pola pikir kita pun harus bisa, kita harus memiliki pola pikir yang positif. Tidak bisa pola pikir yang negatif terus. Kamu bisa mengerjakan ini, kayaknya susah ya. Belum apa-apa loh, belum dicoba. Seperti yang tadi Pak Yones bilang. Belum maju perang, tapi sudah kalah duluan. Belum maju itu, tapi udah kalah. Belum dikerjakan, belum tentu dia tidak bisa. Tapi sudah bilang apa? Kayaknya susah, tidak bisa. Mana mungkin? Nah, ya. Dan orang yang punya pola pikir negatif ini akhirnya tidak cuma sekedar cara berpikirnya aja, tapi akhirnya secara relasi itu sikap negatif ini bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ada konflik yang akan terjadi yang sebetulnya tidak perlu terjadi, seperti yang tadi. Ayo, kamu pasti bisa ngerjain ini. Gak bisa, aku tidak mampu. Padahal belum dicoba, gitu ya. Bikin temennya marah, bikin orang lain nggak suka. Orang belum dicoba kok selalu bilang nggak bisa. Nah, itu. Dan dari hal ini akhirnya menyebabkan apa? Kalau tadi dari secara emosi, kemudian secara relasi dirugikan juga. Lalu berakhir kepada apa? Perilaku, kebiasaan yang buruk yang tumbuh dari pola pikir negatif ini yang akhirnya apa? Menghambat satu pertumbuhan pribadi untuk kita apa? Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini gambarannya ya. Ada orang yang berdiri di persimpangan ya, di tengah jalan, sedang menghadapi
Ceritanya dia lagi mau menghadapi keputusan penting nih dalam hidupnya. Pilihan mana yang mesti dibuat? Ada 2 jalur. Ada yang gelap, ada yang terang. Kebiasaan lama jalur yang gelap ya. Rasa takut. Itu menunjukkan tantangan, kemudian juga ketidakpastian. Padahal sebetulnya tahu nih, salah, nggak boleh di situ. Lalu kalau jalan yang terang, itu ada harapan, ada kemungkinan-kemungkinan baru, ada peluang-peluang baru. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk menentukan, untuk memilih. Tapi kita lihat di sini ada kupu-kupu, ada transformasi sebetulnya. Kalau kita mau berubah. Masalahnya adalah ada satu perjuangan antara kebiasaan lama dan kepada perubahan yang positif. Itu tidak mudah untuk dilakukan. Keberanian untuk mengambil satu keputusan, saya mau berubah, itu tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. Sekalipun ya. Jadi sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada ketidakpastian, sekalipun ada banyak ganjalan, ada rasa malu tadi, ada macam-macam. Tapi kalau kita punya keberanian untuk berubah, semuanya akan bisa dihadapi. Lalu tanggung jawab pribadi. Tidak mudah untuk jadi seseorang yang mau mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Malah banyak orang, saya juga suka menyalahkan orang lain padahal saya yang salah gitu ya. Manusiawi banget ya Bapak Ibu ya. Kita susah untuk mengakui kesalahan yang kita perbuat dan kita lebih suka menyalahkan orang lain. Sama seperti kita sedang menunjuk, jari kita ini sedang menunjuk begini. Kita lupa satu, kita nunjuk orang. Ada berapa jari yang sedang menunjuk kepada diri kita sendiri. Itu yang harus kita belajar untuk melihat bahwa saya harus bertanggung jawab untuk apa yang saya lakukan. Saya harus bertanggung jawab untuk apa yang saya katakan. Saya harus bertanggung jawab untuk apa yang saya pikirkan. Karena di akhir nanti, itu yang akan diminta sama Tuhan, pertanggungjawaban. Galatia 6 ayat yang kelima, setiap orang akan memikul beban tanggungannya sendiri. Gampangkah? Enggak, Bapak Ibu. Karena jujur saja, kita paling suka playing victim. Lebih menyalahkan orang lain daripada mengakui bahwa itu adalah kesalahan yang kita lakukan. Paling gampang. Gambarannya seperti apa ya? Nah, kita suka menghindari dan menyalahkan orang lain. Kita suka akhirnya melepaskan tanggung jawab. Karena apa? Ternyata banyak yang bilang bahwa ternyata itu keliru. Akhirnya bukan saya yang ngerjakan, dia. Nah, akhirnya kita suka lemparin itu ke orang lain. Melempar kesalahan. Tapi yang kita mau adalah ketika kita mau berubah, mari belajar. Belajar dari kesalahan. Akui kesalahan kita, itu akan memungkinkan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin bisa berkembang.
semakin hari semakin mengenali kekurangan diri kita sendiri, semakin hari akan semakin membuat langkah kita itu apa? Semakin mudah untuk berubah. Dan pada akhirnya hubungan kita dengan orang lain itu akan lebih mudah terjalin. Karena kalau kita selalu suka menyalahkan orang lain, playing victim terus, akhirnya apa? Hubungan kita rusak dengan orang lain. Padahal kita tahu loh, kita yang salah. Di Galatia 6 ayat yang kelima, di situ menekankan bahwa pentingnya setiap orang menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi yang mereka perbuat. Setiap orang harus aktif dalam memikul beban yang mereka ciptakan sendiri. Nah, ini berarti bahwa kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan atau membuka jalan untuk kita. Dampak positifnya apa sih buat kita kalau kita mau mengakui bahwa aku ini salah ya ternyata. Nah, dampak positifnya apa? Dengan memikul beban kita sendiri, kita tidak hanya memberikan atau menciptakan kedamaian di dalam hati kita, tetapi juga menciptakan kedamaian atau membangun kepercayaan di dalam relasi kita dengan orang lain. Sehingga bisa tercipta satu lingkungan yang positif dengan orang lain. Tanggung jawab pribadi ini sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang memang mau berubah. Karena ketika orang yang mau berubah, tapi dia tidak punya tanggung jawab, nggak akan bisa. Selanjutnya ya, sumber kekuatan. Di sini setiap kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk mendukung, untuk mendampingi, untuk menyertai perjalanan kita. Saya ada sampai di sini, ada banyak orang yang mendampingi saya. Saya bisa sampai ada di titik ini. Ada banyak orang-orang yang mereka mempercayai saya, mereka mau berdiri buat saya, mereka mau menyertai perjalanan saya. Dan itu tidak mudah. Karena ada kalanya di mana saya ternyata harus sembunyi di dalam gua. Dan itu cukup lama. Tapi mereka adalah orang-orang yang terus berusaha menarik saya keluar dari gua persembunyian saya. Nah, kita butuh orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan dukungan, supaya kita bisa mencapai satu perubahan yang Tuhan inginkan. Ketika saya ada di dalam gua persembunyian saya, ada sampai mereka bilang, mau berapa lama kamu di sini? Mau sampai kapan? Masih ada banyak yang harus kamu lakukan. Tapi yang saya rasa apa pada waktu itu? Saya tidak mampu, saya tidak bisa.
saya nggak layak. Nah, perasaan-perasaan seperti itu ternyata menghancurkan. Nah, untungnya adalah apa? Saya punya mereka-mereka yang tidak pernah menyerah atas hidup saya. Jadi Bapak Ibu, milikilah orang-orang atau dukungan mereka yang sungguh-sungguh mengerti kehidupan Bapak Ibu. Di sini adalah pentingnya sekali satu komunitas, makanya saya paling suka pemuritan ya, karena lewat pemuritanlah itu kekuatan satu dukungan bagi pribadi yang hancur itu bisa menyelamatkan pribadi yang hancur. Ketika kita tidak hanya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan akan firman, tetapi di situ kita bisa berbagi hidup. Maka nggak ada yang namanya sulit untuk kita bisa berubah. Karena kiri kanan kita, muka belakang kita, mereka adalah orang-orang yang selalu memonitor ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita mau berbelok, ayo. Ketika kita mau pergi ke kanan sebentar gitu ya, ayo cepat kembali. Nah, ada yang begitu tuh terus. Itu pentingnya satu dukungan, satu komunitas yang terus ada dalam hidup kita. Kita perlu itu. Tapi kalau di Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau saya nggak punya Tuhan, kalau saya juga nggak punya dukungan dari orang-orang yang ada di sekeliling saya, yang mereka mau berdiri buat saya nggak bisa ada sampai hari ini. Jadi kita butuh orang lain, kita butuh mereka, kita butuh komunitas yang sehat, komunitas yang betul-betul mengerti akan firman, tahu akan kebenaran. Mereka yang akan terus mendukung kehidupan Bapak Ibu. Untuk jaga nih, ketika saya sudah berubah, enggak bakal lagi nyelintung ke kanan ke kiri. Enggak bakal lagi belok kanan kiri lagi, enggak. Tapi akan terus jalan maju. Dan itu enggak gampang. Coba Pak Petrus saya boleh tanya ya. Dari gambar ini, menurut Pak Petrus apa nih? Artinya, punya arti apa ini? Sebentar saya buka mute-nya ya Bu. Pak Petrus ya Bu ya. Ya. Pak Petrus namanya siapa ya Bu? Petrus Mike. Kusuma. Oh, Petrus Kusuma. Tidak ada ya Bu namanya. Oh ya sudah, silakan Pak. Sudah dikasih ya host. Silakan Pak. Menurut saya, gambar ini menunjukkan bahwa kita bicara orangnya dulu ya. Orang ini orang yang berkemenangan. Dia, karena dia melihat figur yang ada di atasnya, figur dari harimau itu yang dengan gagahnya, penuh dengan energi, penuh dengan power, yang bisa menjadi tuntunan, yang bisa menjadi panutan bagi pria ini. Itu sih gambaran saya, Bu Magda. Ya. Singa. Ya, singa. Kurang lebih begitu. Ya. Terima kasih Pak Petrus. Siap. Ya. Ada yang dilihat, ada yang dipanut. Nah, gambarannya benar banget ya. Singa yang melambangkan keberanian, kekuatan, tapi juga apa? Ada daukat. Ya, itu
tapi dia juga memiliki hati yang apa? Karena dia adalah pemimpin ya. Kalau singa itu kita lihat ya, dia adalah raja hutan. Nah, dia akan melindungi orang-orang yang ada atau binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Dan orang ini melihat itu. Kekuatan dia mungkin tadinya lemah, dia lagi nggak mampu. Tapi ketika dia melihat itu, saya pasti bisa. Nah, itu kalau nggak ada orang-orang yang terus mendukung, nggak bisa. Lalu juga proses waktu. Memahami bahwa perubahan itu seringkali memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau di Roma 8 ayat 18 dikatakan apa? Sebab kita tahu bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dinilai dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seringkali kita melihat bahwa orang lebih suka yang instan. Betul ya? Orang lebih suka instan, mie instan, makanan-makanan yang instan, pekerjaan yang instan, pelayanan yang instan. Baru bertobat terus tiba-tiba sudah masuk ke dalam dunia pelayanan dan berkhotbah. Kira-kira seperti apa? Lalu ada banyak hal. Padahal pertumbuhan di dalam kita melayani Tuhan itu selalu membutuhkan yang namanya proses waktu. Kita sangat butuh yang namanya proses, tapi manusia tidak banyak mereka yang suka akan yang namanya proses. Orang lebih suka yang instan. Ketika kita mau berproses dengan waktu, dengan keadaan, dengan perubahan, itu akan banyak menguji yang namanya kesabaran. Baik dalam hubungan pribadi kita, dengan keluarga, dengan rekan bisnis, pelayanan, semuanya. Itu akan terus memproses setiap kita. Kita harus bisa sabar menunggu. Kita harus bisa menghargai perubahan yang mungkin terjadinya kecil, cuman setahap demi setahap, kecil, nggak yang langsung besar gitu. Padahal kita manusia itu kepinginnya yang langsung wah gitu ya, spektakuler. Gitu. Sedangkan yang Tuhan mau itu adalah begini loh. Ikuti aja prosesnya. Berjalan sesuai dengan proses yang ada. Dan itu memang saya tahu bahwa itu tidak mudah. Semua yang instan tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau berproses, mau berlatih sabar, kita akan mengerti bahwa, oh iya, itu akan mengurangi rasa cemas kita. Itu akan mendorong satu satu pertumbuhan akan rasa percaya kita, iman kita. Itu mulai perlahan demi perlahan, itu akan dinaikkan. Nah, proses waktu itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menekankan begini, perjalanan menuju satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih lagi, kepada kemuliaan yang lebih lagi, itu butuh waktu, itu butuh satu perjalanan. Itu tidak bisa kita dapatkan begitu kita bertobat. Tidak bisa kita dapatkan sekali kita berdoa gitu ya, terus amin, langsung kita punya, wah, tidak bisa. Proses waktu itu adalah satu konsep yang sangat penting di dalam perubahan.
Karena itu ini harus betul-betul kita miliki. Ada banyak orang tidak sabar. Kalau kita lihat ini, ada Pak Dokter di sini. Saya tadi lihat. Pak Raymond. Iya, Pak Raymond. Sebentar ya, Bu. Iya, shalom, selamat malam. Ya, iya, silakan. Pak Raymond, gambar ini menggambarkan apa nih? Kalau menurut Pak Raymond? Iya, silakan Pak. Dok? Monitor Pak Raymond. Sudah dibuka mic-nya itu, Ibu. Iya. Iya. Ya, monitor Pak Raymond. Oke. Ini timeline ya, bagaimana Iya. tentang transformasi dari seseorang ya. Dari dia yang menghadapi tantangan, perubahan, dari yang awalnya bingung, kemudian juga pembelajaran, kemudian juga ada sampai di yang terakhir dia pada akhirnya bisa tersenyum dengan tersenyum puas ya, karena dia bisa melewati ini semua proses perjalanan timeline ini. Dan ini tidak gampang. Ada jatuhnya, ada bingungnya, ada bimbangnya, ada macam-macam. Tantangan-tantangan yang dihadapi itu tidak mudah. Jadi ketika ada ketidakpastian, ketika ada hambatan, tapi ketika kita tahu bahwa di depan nanti, sekalipun sekarang ini sepertinya masih gelap gitu ya, tapi di depan nanti ada sinar terang di situ. Tuhan ada. Tuhan sudah sediakan hal yang besar. Nah, itu akan membuat kita terus belajar bersabar dalam melewati prosesnya. Lalu yang kelima ada motivasi dan tujuan. Menetapkan ini kita harus punya waktu berdoa, baca firman, supaya kita tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini juga ayat hafalan. Bahwa aku tahu rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Melainkan untuk memberikan masa depan kepada setiap kita itu apa? Rencana yang penuh harapan. Ya, ini tidak mudah. Kita percaya bahwa oh ya, Tuhan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tapi ketika kita dihadapkan satu hambatan, satu tantangan, satu motivasi kita, kalau kita tidak ada motivasinya, waduh, bisa berhenti di tengah jalan kita. Ya, sama seperti gambaran ini. Ketika kita mau mendaki, tapi tidak punya tujuan yang pasti, mau sampai di puncak, tidak bakal nyampe, ya tetap aja di bawah. Betul ya? Di situ, di atas misalnya ada tropinya tuh di situ. Di situ ada ya ada piala yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya motivasi, ya kita bakal di sini-sini aja gitu. Lalu kita harus punya pola pikir yang positif, ya. Kalau tadi kita sudah bicara
pola pikir negatif itu bagaimana? Nah, di sini kita harus punya pola pikir yang positif. Menerima tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan semangat ketakutan atau bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Positive thinking. Tidak semua orang bisa dan punya. Karena kebanyakan kita selalu punya pikiran yang negatif, baik kepada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Penting sekali untuk kita punya pikiran yang positif supaya apa? Itu yang akan menyertai setiap perjalanan perubahan kita. Ketika kita mau memiliki satu perubahan hidup, satu perubahan karakter, pikiran yang positif ini sangat diperlukan. Karena itu akan mengubah cara kita di dalam memandang banyak hal. Di dalam memandang persoalan, di dalam memandang mengambil keputusan, itu akan sangat menentukan. Lingkungan yang mendukung, hampir sama seperti yang komunitas tadi. Kita harus bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan spiritual kita. Yang memberikan dorongan, berjalan bersama di dalam kasih, sama seperti Yesus itu juga telah mengasihi kamu, Efesus 5 ayat yang kedua. Makanya saya selalu tekankan, sangat penting untuk kita ada di dalam komunitas yang benar. Komunitas yang sehat, komunitas yang mendukung kita. Karena belum tentu juga orang yang paling dekat dengan kita itu memberikan dukungan yang positif. Karena itu penting sekali kita punya partner, kita punya orang-orang yang mendukung perjalanan kita. Untuk kita bisa mencapai perubahan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kesediaan untuk belajar, mencari hikmat dari Alkitab atau mentor yang bijak untuk menghadapi situasi yang sulit. Dapatkan hikmat, dapatkan pengertian, janganlah melupakan perkataanku dan janganlah menyimpang daripada semuanya ini. Amsal 4 ayat yang kelima. Sampai hari ini saya nggak pernah berhenti belajar. Karena saya tahu saya butuh belajar. Saya selalu merasa kurang. Saya merasa saya nggak ngerti apa-apa. Saya selalu ingin belajar dan melihat dan mendengar ketika rekan-rekan saya berbicara, membagikan sesuatu, saya paling senang mendengar. Ada guru yang mengajar, saya paling senang duduk diam dan mendengar. Karena saya akan mendapatkan banyak dari situ. Jangan pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Saya kalau ngajak teman-teman saya, ayo belajar lagi. Mereka bilang, aduh, sudah tua, sudah tidak bisa mikir, sudah tidak bisa ngafalin, sudah.
ketika kita terus diasah, Tuhan itu Dia Allah yang terus berproses soalnya dan berprogres. Jadi ketika kita baca satu ayat aja ya. Hari ini kita dapat A, besok kita bisa dapat B, lusa kita bisa dapat C. Seminggu kemudian kita bisa dapatkan E. Dari ayat yang sama. Jadi buat saya belajar itu sangat penting. Karena memperoleh hikmat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Nggak begitu saja tiba-tiba celeng gitu ya dapat gitu, ngerti gitu. Tapi kita harus mau menggali, kita harus mau merenungkan, kita harus mau membuka untuk kita cari, untuk kita mengerti. Gambarannya mungkin seperti ini ya. Yang dulunya mungkin nggak ada nih buku-buku. Wah seperti ini. Tapi ketika memang mau belajar, mulai. Ada banyak buku gitu ya. Saya kemarin dikirimin foto satu mahasiswa. Bukunya sudah datang gitu ya. Banyak gitu ya. Orang yang mau belajar, orang yang mau memperlengkapi diri, orang yang mau apa ya? Membuat dirinya itu penuh dengan ilmu, satu pembelajaran yang bisa berlangsung terus-menerus. Percayalah bahwa itu tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Kita akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan yang terakhir adalah komitmen. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir akan diselamatkan. Tidak gampang untuk kita memiliki yang namanya komitmen. Tetapi saya mau ngomong sekarang bahwa ini harus kita miliki. Milikilah komitmen supaya perubahan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu itu tidak hanya bertahan 1 sampai 2 atau 3 bulan. Kenapa saya katakan 1 sampai 3 bulan? Di dalam saya melayani di Wanita Bijak, kenapa kok kami selalu melakukan camp itu setiap 3 bulan sekali? Karena setelah diteliti, setiap 3 bulan setelah kita pulang dari camp, jarak 3 bulan, itu bisa berulang lagi. Bisa berulang lagi. Hal-hal yang buruk itu bisa kembali lagi. Makanya harus apa? Ikut camp lagi. Istilahnya dicuci lagi, kemudian kembali. Balik lagi, ikut camp lagi. Nah, makanya saya bilang tidak hanya bertahan sampai 3 bulan, tetapi harus terus-menerus. Karena itu supaya tidak bertahan 3 bulan, kita juga butuh orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mendukung perubahan kita. Untuk kita bisa jadi orang-orang yang tidak gampang lagi kembali ke karakter yang lama. Berdiri di puncak ini,
Tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bertumbuh, kita sudah jadi pribadi yang berkembang, berubah, maka kita akan bisa berdiri dengan pasti, tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Kita akan berdiri dengan kokoh di atas ini. Ada satu pertumbuhan dari awal, dari gambar-gambar awal sampai di titik ini. Dan ini nggak gampang. Berdasarkan Roma 12 ayat yang kedua, bagaimana seorang seharusnya berubah itu nggak terjajah lagi oleh dunia. Bisa memperbaharui pikiran, menguji dan membuktikan kehendak Tuhan, berkendara oleh kasih, diwarnai oleh Roh Kudus, konsistensi dan kesabaran. Ini semua harus kita miliki. Transformasi itu dari dalam, terutama dari pikiran. Bagaimana kita bisa minta Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita. Terus baca firman, merenungkan firman. Kita juga mulai. Kenapa kok berkendara oleh kasih? Kita harus mulai nih bisa membagikan kasih kita, menunjukkan kasih melalui tindakan nyata kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu pun bagian dari proses yang Tuhan mau. Dan kemudian kita juga harus apa? Kita harus bisa konsisten dan sabar. Perubahan tidak akan terjadi ketika kita tidak mau berubah. Tetapi perubahan akan terjadi kalau kita berani untuk mengambil satu keputusan. Saya mau berubah. Yesus memberikan contoh kepada kita di Yohanes 4 ayat yang ke-34. Di situ yang digunakan adalah bahasa kebutuhannya. Dan ini merupakan apa? Prioritas dari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Apa yang menjadi prioritas Tuhan? Kehendak Allah. Apa yang menjadi prioritas Bapak dan Ibu ketika berubah? Yaitu kehendak Allah. Tujuan dari perubahan itu adalah apa? Yang pertama, menjadi lebih seperti Kristus. Mirip kayak Kristus. Memperdalam hubungan dengan Tuhan. Mewujudkan tujuan hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Menjadi berkat bagi orang lain. Menangani tantangan dan kesulitan. Berpartisipasi dalam misi Allah. Menciptakan lingkungan yang positif. Seseorang bisa jadi semakin dekat dengan Tuhan. Panggilan hidup itu akan semakin kuat. Jadi punya tujuannya. Nah, perubahan itu akan meningkatkan ini. Perkembangan pribadi sehingga kualitas hidup pun akhirnya berubah. Secara emosi, mental, maupun spiritual akhirnya berubah semua. Nah, ketika seorang berubah menjadi lebih baik, dia akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Tidak lagi buat aku. Enggak gitu lagi. Tapi apa yang dia punya, dia akan bisa salurkan kepada orang lain. Lalu ketika kita berubah, kita akan bisa menangani tantangan dan kesulitan sesuai dengan caranya Tuhan. Sudah bukan dengan cara kita lagi, tapi dengan cara dan perspektif yang dari Tuhan yang bisa kita pakai. Kemudian kita juga bisa
berpartisipasi dalam misi Allah. Kita tidak jadi pribadi yang diem lagi, pasif lagi, enggak. Tapi kita akan jadi pribadi yang aktif. Dan ketika kita menjadi pribadi yang diubahkan, percayalah bahwa baik di dalam keluarga kita, lingkungan pelayanan, pekerjaan, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menciptakan satu lingkungan yang positif. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir, tapi susah kalau saya mau berubah. Kondisi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Saya juga pernah ada dan berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya diingatkan ada satu lagu bahwa bunga yang hidup sejenak itu diperhatikan Allah begitu rupa. Bunga yang hidup sejenak diperhatikan Allah begitu rupa. Apalagi kita yang diciptakan hidup turut teladannya, yang berkehidupan jauh lebih tinggi. Tuhan sanggup, Yesus sanggup menolongmu. Kalau bunga saja Tuhan perhatikan begitu rupa, apalagi setiap saudara dan saya yang diciptakan hidup seturut dan segambar dengan teladannya. Yesus pasti bisa menolong kita. Yesus sanggup menolong kita. Dia akan sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang dulu. Tetapi yang menjadi kunci adalah apakah Bapak, Ibu, juga saya mau mengambil keputusan untuk berubah. Ini ada di dalam satu buku. Dan ini yang membuat akhirnya saya tidak pernah berhenti belajar. Dikatakan, if you want to be counted in the kingdom of God, find out what is the will of God in your generation. If you find out what is the will of God of your generation, throw your life in. Because with that, you'll be counted in the kingdom of God. Kalau Bapak Ibu mau menjadi pribadi yang berubah dan menjadi pribadi yang mau diperhitungkan di dalam kerajaan Allah, mari bersama-sama kita mau cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi generasi kita saat ini. Dan kalau kita sudah menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di generasi kita, masukkan hidup Bapak Ibu di situ. Karena dengan itu, barulah kita akan diperhitungkan di kerajaan Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita secara harmoni. Dan itulah yang terjadi juga di dalam kerajaan Allah. Kehendak Allah itu selalu selaras dengan kerajaan Allah.
Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Magdalena Caroline. Sungguh luar biasa ya Ibu, pelajaran yang Ibu paparkan malam ini sangat-sangat memberkati kami semua ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang sebelum kita masuk pada masih ada kesempatan untuk yang ingin bertanya jawab ya untuk satu penanya ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan acara Sema Adonai yang terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik untuk besok hari Jumat 4 April 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Filipi diambil dari Nats Filipi 2 ayat 19 sampai dengan 30 dan ini sudah masuk sesi yang kelima dengan tema hamba Tuhan yang setia yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Ramsis Joyando SPI. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-8. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu, dengan temanya adalah dua tanda perjanjian suluk yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini, dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu dengan penulisan @cahayafirman79x9o6o. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Cahaya Firman yang terdahulu, yang dengan penulisan @cahayafirman strip J3X, itu adalah Cahaya Firman yang kemarin kami mengalami kendala ya, tidak bisa melive-kan acara kelas kami. Tapi puji Tuhan dan puji syukur, channel Cahaya Firman kami yang sekarang kami beri nama channel Cahaya Firman 1 itu sudah bisa melive-kan kembali acara-acara dari kelas Sema Adonai. Jadi begitu ya Bapak Ibu, rintangan, kendala yang selalu dihadapi oleh tim kami, tim Sema Adonai dalam mengabarkan Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan. Kami sering mengalami tidak bisa melive-kan acara kelas kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong bantu support ya tim kami Sema Adonai dengan doa agar kami terus bisa melakukan pekerjaan pelayanan mengabarkan Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai_sra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu juga bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman yang terdahulu. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Masih ada waktu satu penanya ya jika ingin bertanya tentang materi pelajaran dari Ibu Magdalena Caroline. Ya, dipersilakan.
Oke. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu Magdalena untuk pelajaran malam ini sangat memberkati sekali ya bagi kami semua. Dan memang benar ya Bu, dalam proses untuk kita berubah ini, sebentar ya Ibu, untuk proses dalam kita berubah ini Bu, memang hal-hal yang tadi yang Ibu katakan itu dari 1 sampai 9 itu Bu, yang saya rasakan ini biasanya yang suka menghadapi kendala ya Bu ya, yang ini adalah yang nomor 1 nih Bu, yaitu kebutuhan untuk berubah. Jadi menghilangkan pola pikir negatif ya Bu ya, atau kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri. Nah di sini kan ada ayatnya yang mengatakan di Matius 18 ayat 15, kiranya engkau merasakan sakit hati pada saudaramu, pergilah dan tegurlah dia. Ibu, ini saya rasanya kalau melakukan ini, itu kebanyakan mereka tersinggung ya Bu. Lalu akhirnya jadi marah Bu. Ini bagaimana Bu untuk melakukan hal ini supaya tidak menyinggung perasaan orang yang kita tegur Bu. Karena kan kebanyakan teguran itu memang banyak yang tidak suka ya Bu menerimanya. Ya, bagaimana Ibu Magdalena? Dipersilakan. Kita harus lihat sikonnya ya. Jadi ketika kita mau menegur atau membicarakan apa yang jadi masalah di sini, yang bikin kita sakit hati, nggak suka, itu kita harus bisa atau jadi orang yang pinter-pinter melihat sikon. Ketika memang sikonnya lagi nggak bagus untuk kita ajak bicara, better jangan. Karena kadang-kadang justru kita lebih memicu. Nah, itu akhirnya kita bukannya lepas dari rasa sakit hati dan jengkel kita. Justru kita akhirnya nanti tambah, aduh tahu gitu. Nah, akhirnya kan muncul gitu ya. Tahu gitu nggak ngomong, tahu gitu nggak. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai di dalam melihat sikon dan kondisi orang yang akan kita ajak bicara. Juga kita sendiri pun ketika kita mau berbicara, kita sendiri pun harus datang dengan hati yang tenang dulu, pikiran yang tidak di sini tidak penuh dengan rasa marah, tidak ada boleh punya perasaan yang seperti itu ketika kita mau ajak bicara orang lain. Kondisi kita pun harus lebih tenang mungkin daripada orang itu. Iya betul saya sakit hati, iya betul saya tidak suka, betul saya kecewa mungkin gitu. Tapi saya tidak mau nyimpan ini, karena itu saya harus berbicara. Jadi minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih aku waktu, kapan untuk aku bisa bicara sama dia. Nanti Tuhan pasti akan kasih waktu dan tunjukkan. Nah sekarang, nggak tahu caranya gimana, nanti Tuhan akan kasih celah itu ya, untuk kita tiba-tiba bisa bicara sama dia. Dan waktu itu adalah begini, waktu di mana nanti Tuhan bisa kasih dia itu gini, pengertian waktu kita bicara. Oh ternyata aku salah ya. Waktu aku ngomong dulu sama dia seperti ini, ternyata dia sakit hati. Ternyata dia begini, enggak senang. Itu bisa dengan kerelaan, dengan dengan satu pengertian dia bisa. Iya, aku minta maaf ya. Itu saya pernah alami seperti itu soalnya. Saya sudah mikir dari rumah nanti kira-kira nanti dia marah juga enggak ya gitu waktu saya ngomong ya. Nanti kira-kira begini ya. Ternyata enggak gitu. Ya itu tadi, sebelum kita bicara kita harus berdoa dulu. Kita harus datang pun dengan hati yang enggak dengan hati yang penuh dengan emosi, enggak boleh. Dengan niatnya yang baik ya, harus seperti itu ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah. Memang benar sekali ya Bu, kalau kita tidak menyelesaikan itu akan menjadi satu bagi kita tuh pikirannya negatif ya Bu ya. Kita nggak mengerti kenapa dia melakukan itu seperti itu ya Bu ya. Atau dia tidak menyadari kemungkinannya apa yang dia lakukan itu sudah membuat kita kesal atau kecewa atau marah gitu ya Bu, sakit hati, betul sekali. Yang jadi masalah kan itu, kadang-kadang kitanya sakit hati tapi dianya tenang-tenang saja kan. Iya, karena dia tidak menyadari ya Bu. Nah, itu yang paling nggak enak kan. Kitanya udah nggak karuan, dia baik-baik saja. Nah, itu. Ya, saya paham sekarang arti jangan menyimpan pikiran negatif itu ya Bu ya, betul sekali. Memang kita harus selalu berpikiran positif sehingga kita bisa membawa
apa yang menjadi masalah kita itu dengan cara yang menyelesaikannya dengan cara yang baik ya Bu ya, dengan Ya, hati yang bersih ya, betul, hati yang betul, memang tujuannya untuk kebaikan ya Bu ya, betul. terhadap sesama, terutama saudara seiman kita ya Bu. Nah, Mm-mm. ini luar biasa ya Ibu pelajaran malam ini. Dan ada satu lagi ya Bu yang memang yang juga dialami oleh seseorang, apal terutama anak Tuhan ya Bu, untuk berubah adalah proses waktu ya. Ini banyak sekali tidak sabar ya Bu, seperti Ibu tadi bilang apa maunya instan. Nah, di Ya, proses ini banyak yang gagal. Benar sekali nggak Ibu perkataan betul, saya? Iya. betul sekali, betul sekali. Heeh. Karena banyak orang yang selalu ingin cepat naik di atas kan. Mm-mm, mm-mm, Orang nggak mau lama-lama di bawah. Padahal mm-mm, ketika kita berproses dari bawah naik setingkat demi setingkat demi, kita tahu loh, oh di sini level susahnya seperti apa. Naik betul. lagi, ternyata tambah lagi ya. Kita nggak mungkin kan dari kelas 1 SD terus tiba-tiba langsung ujian naik ke kelas 6. Dikasih soal kelas 6 kan nggak mungkin, tapi dikasih kelas 1 ujiannya. Setelah bisa melakukan, kita naik ke kelas 2. Setelah itu naik kelas 3. Selanjutnya. Seperti itu juga sebetulnya level dan proses yang harus kita jalani. Tapi banyak orang yang suka dari kelas 1 SD langsung maunya kuliah, kan gitu. Langsung Betul, jadi sarjana. Nah, ya, mending benar kalau sekali. memang betul IQ-nya tinggi gitu ya, jadi oke gitu. Ternyata enggak. Nah kan jadi susah. Ya, betul. Gitu. Dan Tuhan tahu ya Bu, kita itu harusnya bagaimana gitu, Yes. supaya bertumbuhnya itu maksimal gitu, Ya, perubahannya itu maksimal ya Bu ya. Betul benar. sekali. Ah, luar biasa Ibu pelajaran malam ini ya Bu. Semoga Bapak Ibu terutama yang di kelas ini belajar dan juga yang mendengarkan di YouTube ini jadi mengerti ya apa yang menjadi kehendak Tuhan ya Ibu di dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus berubah dari hari ke hari, waktu ke waktu ya Bu untuk menjadi sama seperti pribadi Kristus. Luar biasa. Amin, amin. Baik, Ibu Magdalena, karena kita tanpa terasa sudah 2 jam ya Bu belajar. Wah, luar biasa sekali. Dan jika Ibu masih ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan, dipersilakan. Jika tidak ada, Ibu boleh pimpin doa bagi kami semua. Silakan Ibu. Ya. Oke, baik. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kehendak Tuhan itu akan selalu berjalan selaras dengan kerajaan surga. Karena itu mari kita semua mau memberikan diri masuk di dalam perubahan seperti yang Tuhan inginkan. Relakan kehidupan Bapak dan Ibu untuk dimold lagi sama Tuhan. Dibentuk ulang, di-rebuild ulang sama Tuhan untuk jadi sama seperti Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran pada malam hari ini, pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima, kami tahu Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengajar, mendidik secara pribadi. Dan ketika aku membagikannya Tuhan, aku tahu bahwa ini juga akan memberkati setiap orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih biar apa yang sudah kami terima tidak kembali begitu saja. Tapi itu menjadi daging dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan itu tertanam kuat, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan setiap buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena buah itu manis, menyegarkan. Biar setiap orang yang memakan buah dari kehidupan kami, mereka disegarkan. Mereka juga dihiburkan. Mereka juga dikuatkan. Melalui perkataan kami, melalui cara pikir kami, melalui tindakan kami. Keputusan-keputusan yang kami ambil, itu akan memberikan kekuatan, keteguhan buat masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami, pelayanan kami,
pembelajaran kami, berkati Zoom ini Tuhan, Sema Adonai ini, biar lewat ini jadi berkat dimanapun setiap orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, untuk setiap kami yang mengikuti Zoom ini. Aku percaya dan aku berdoa Tuhan berkat-Mu pun ada atas setiap kami. Memberkati keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, lingkungan sosial kami, semuanya. Dan biar hidup kami selalu dan terus berpadanan sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Magdalena untuk pelayanannya bagi kami semua ya Bu, sangat luar biasa. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga Ibu juga selalu diberi kesehatan, perlindungan dan diberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar ya malam ini dan luar biasa pelajaran malam ini. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat yang luar biasa dari pelajaran malam ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi ada renungan pagi Sema Adonai, yaitu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga di malam harinya akan ada kelas pembelajaran firman kembali. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama dengan kelas Sema Adonai. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.